وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ونصلي ونسلم على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin dan hadirat, para mustami'in wal mustami'at, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan kita malam hari ini akan membahas hadis nomor 27. Yang mana hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Nawas ibnu Sam'an. Beliau mengatakan, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, kebajikan itu ada pada husnul khuluq. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat dirimu ragu dan ketika engkau tidak suka ketika diketahui oleh orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ditambahkan hadis yang lain lagi atau yang satunya lagi melengkapi. Wa an Wabisata ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am qala astafti qalbaka al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wabisah menceritakan, jadi kisahnya ini adalah Wabisah ini salah seorang sahabat Nabi, datang ingin menemui Nabi Muhammad SAW, lalu beliau mendapati Rasulullah dalam keadaan bermajlis dengan para sahabatnya. Jadi Rasulullah duduk, kemudian dikelilingi sahabatnya, penuh. Lalu datanglah Wabisah, kemudian dia ini tergesa-gesa ingin mendekati Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga menyingkirkan orang-orang yang ada di majelis. Lalu Rasulullah SAW sempat menegurnya. Lalu kemudian dia mengatakan, yakni Wabisah, wahai Rasulullah, dekatkanlah, aku ingin mendekati engkau. Engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Tolong dekatkan aku kepadamu. Karena saat itu dia ingin bertanya sesuatu yang penting. Maka ketika Rasulullah melihat keseriusan Wabisah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk ngasih jalan. Ya, tolong kasih tempat, tolong kasih jalan, tolong luaskan tempat supaya dia bisa mendekati aku. Nampaknya ini penting sekali. Lalu kemudian ketika dekat dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah engkau bertanya tentang kebajikan dan dosa? Maka dia pun mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meletakkan jari jemarinya di dadanya Wabisah, ya, sambil mengatakan, istafti qalbak, tanyalah pada dirimu sendiri. Sesungguhnya kebajikan itu adalah yang membuat hatimu tenang dan jiwamu tidak memberontak. Sementara dosa itu adalah apa yang membuat jiwamu itu ragu dan dadamu itu bergetar, meskipun banyak manusia itu
memberikan fatwa kepadamu meskipun mereka betul-betul memberikan fatwa kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hadis ini kita bisa simpulkan jadi satu, yaitu menjelaskan tentang definisi apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Ketika Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq, ya, al-birru itu adalah kalimat yang di dalamnya berbagai macam kebaikan. Itu namanya al-birru. Dan dengan makna yang lain Rasulullah memberikan makna al-birru itu adalah husnul khuluq. Jadi akhlak perangai yang baik itulah al-bir. Dan husnul khuluq itu ada dua macam. Husnul khuluq kepada sang khalik, yang kedua husnul khuluq kepada makhluk. Ini mencakup dua-duanya. Jadi sekali lagi husnul khuluq itu kebaikan yang dinamai oleh Nabi husnul khuluq. Itu yang pertama, husnul khuluq kepada sang khalik yaitu Allah. Yang kedua husnul khuluq kepada makhluk yaitu sesama manusia. Atau sama makhluk, tidak hanya manusia saja. Hewan pun juga demikian. Ya. Jadi Islam memberitahukan kepada kita definisi albir, kebajikan adalah berperangai baik kepada Allah dan berperangai baik kepada makhluk. Adapun berperangai baik kepada Allah sang Khalik, maka hal itu berupa menerima dan menjalankan semua syariat Allah. Itu namanya husnul khuluq kepada Allah. Berperangai baik, berakhlakul karimah kepada Allah, yaitu menerima dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan ridha, kemudian berserah diri, ketika ada perintah dijalankan, ketika ada larangan dijauhi. Itu namanya berbaik akhlak kepada Allah. Dan juga demikian kepada Rasul ini ngikut. Jadi ketika disebutkan berakhlak baik kepada Allah berarti juga kepada Rasulnya. Karena Allah mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jadi berperangai baik kepada sang Khalik adalah menerima, menjalankan, ridha dan pasrah terhadap semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah dijalankan dengan senang hati. Kalau itu larangan dijauhi. Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara husnul khuluq kepada Allah adalah menerima ridha dengan takdir Allah. Karena kadang-kadang takdir itu, takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tidak boleh kita merasa marah seperti orang yang tidak terima dengan musibah lalu kemudian dia berteriak-teriak. Maka ini ungkapan tidak sabar kepada musibah, dan musibah itu termasuk takdirnya Allah. Kalau kita ingin berhusnul khuluq kepada Allah, terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ancamannya besar. Orang yang tidak sabar terhadap takdir yang menyakitkan, ya, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan parah, buruk, dikasih pakaian dari cairan tembaga, kemudian dikasih kain, yang mana kain itu ketika dipakai menyebabkan penyakit gatal. Itulah orang-orang yang tidak sabar ketika menghadapi musibah seperti kematian dan lain sebagainya. Dan tidak sabar ketika mendapatkan musibah seperti kematian, itu termasuk perangainya orang-orang jahiliyah dahulu. Teriak-teriak, menyebut-nyebut kebaikan si mayat, kemudian seperti mengungkapkan kata-kata putus asa, dan itu merupakan suudzon kepada Allah. Ada orang ketika ditinggal mati, misalnya istri ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia menangis berlebihan, lalu menyebut-nyebut, kamu sebagai suami saya, ketika kamu meninggal, maka tidak ada lagi sandaran saya. Ini perkataan orang jahiliyah.
Karena apa? Karena Allah mentakdirkan dia meninggal, pasti Allah akan mengurusi dia. Tidak mungkin ditelantarkan. Cuman kita kadang-kadang suudzon. Ketika mengatakan, tidak ada lagi sandaran saya. Maka dia berburuk sangka kepada Allah seolah-olah kalau suaminya meninggal dunia, kemudian dia akan terlantar. Dan ingat, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Kalau baik prasangkanya dia dapatkan kebaikan, kalau buruk prasangkanya dia dapatkan keburukan. Kalau suaminya meninggal dunia lalu kemudian dia berprasangka tidak ada lagi orang yang akan menjamin kehidupannya, akan terlantar dan sebagainya, demikian kondisinya nanti. Tapi kalau husnudzon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan gantinya. Pasti Allah akan melimpahkan pahala dengan kesabaran saya. Pasti Allah akan mengurusi saya. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Maka dia pun akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah, sakit. Kadang-kadang sehat. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah kurang, yaitu uang. Ya, dalam kondisi miskin, kadang-kadang berkecukupan. Kadang-kadang ada saja di antara keluarga kita yang kita cintai meninggal dunia terlebih dahulu. Maka ini semuanya takdir Allah yang harus apa? Harus kita ridhoi, dan paling tidak kita harus sabar. Dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala agar diganjar dengan ganjaran sebab kesabaran terhadap musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, husnul khuluq itu kepada makhluk disebutkan oleh para ulama bibadlin nada wa kafil adha was sabri 'alal adha. Mencurahkan semampunya segala bentuk kebaikan, menahan diri dari gangguan kepada orang lain, dan sabar ketika ada gangguan. Ini adalah husnul khuluq. Kadang-kadang kita cuma dua saja. Kita mencurahkan kebaikan, lalu kita menahan diri, tidak sampai ganggu orang, tapi yang ketiga tidak dapat. Apa itu? Tidak sabar dari gangguan orang. Ya, sedikit diganggu, kemudian terlontar kata-kata kotor. Sedikit diganggu, kemudian memukul. Memang dia orang baik, dermawan, suka membantu orang, dia berusaha tidak mengganggu orang lain, bagus, tapi tambah satu lagi, sabar ketika diganggu oleh orang lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita kadang-kadang kita ini mendapatkan gangguan dari mungkin tetangga, ya, suara-suara yang kadang-kadang mengganggu, di jalan kadang-kadang ada saja gangguan, ada orang buat acara lalu kemudian menghabiskan setengah jalan, bahkan 3/4 jalan dihabiskan untuk acara mereka, ini kan gangguan, sabar. Ya, kita kalau sabar dapat pahala, kalau kita tidak sabar bisa dosa. Mereka yang dosa terserah, mengganggu. Tapi kita yang dibahas itu kita sekarang. Bagaimana sih husnul khuluq kepada makhluk? Maka curahkan kebaikan yang kita miliki kepada manusia, jangan ganggu orang lain, kemudian sabar ketika ada gangguan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan husnul khuluq kepada makhluk ini secara umum. Jadi mencakup banyak hal. Ada lagi yang namanya husnul khuluq kepada makhluk secara khusus seperti berbaik atau berbakti kepada orang tua. Ini khusus, lebih khusus lagi. Tapi masuk dalam husnul khuluq kepada makhluk. Berbakti kepada orang tua, kemudian menyambung silaturahmi, kemudian berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Ini termasuk husnul khuluq kepada makhluk secara khusus. Masuk di dalamnya dalam hal ini. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang lain, yang namanya husnul khuluq yang dikenalkan oleh Nabi bahwasanya husnul khuluq itu adalah albir, itu adalah jami'u sifatil mu'minin al-mahmudah al-madhkurah fil Qur'ani was sunnah. Kalau kita simpulkan tadi ya, kan ada macam-macam husnul khuluq kepada
Allah, husnul khuluq kepada makhluk. Yang rinciannya begini dan begini. Bahasa mudahnya adalah semua sifat mukmin yang terpuji dalam Quran dan Sunnah itulah husnul khuluq. Sekali lagi, semua sifat mukmin yang terpuji dalam Quran dan Sunnah maka itu adalah husnul khuluq. Berarti kita harus mempelajari Al-Quran dan kita harus mempelajari hadis. Dan diantaranya adalah kita sekarang mempelajari hadis. Jadi sifat baik orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Quran atau disebutkan oleh Nabi dalam hadis, maka itulah husnul khuluq. Kita ambil contoh misalnya Allah menceritakan dalam Al-Quran misalnya sifat orang beriman, contohnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya merasa takut. Diingatkan tentang Allah. Jadi kalau ada orang yang mungkin mau berbuat dosa, mau berbuat jelek, diingatkan, takutlah kepada Allah, takutlah sisa Allah, langsung dia terketuk. Nah ini akhlak yang baik, husnul khuluq kepada Allah. Ada lagi dalam ayat yang lain, yaitu apa? Tentang orang-orang yang beriman, at-taibunal abidunal hamidunas saihun dan seterusnya. Banyak. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mau bertobat ketika dosa. Maka taubat adalah termasuk husnul khuluq. Ketika seorang itu berbuat dosa, segera taubat, berarti dia husnul khuluq. Kemudian Allah mengatakan al-abidun, orang-orang yang rajin beribadah, berarti orang yang rajin ibadah ini adalah merupakan husnul khuluq. Ada lagi dalam kehidupan sehari-hari Allah memberikan atau menyebutkan sifat orang yang beriman ketika mereka berjalan di muka bumi. Bagaimana Allah mengatakan tentang sifat orang yang beriman yang terpuji, alladzina yamshuna fil ardi haunan. Mereka orang yang beriman ketika berjalan di muka bumi itu tidak congkak. Ya. Ini juga termasuk husnul khuluq. Sampai cara berjalan pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada lagi Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau berbicara dengan orang jahil, ya, itu tidak akan mengeluarkan kata-kata kecuali yang membuat yaitu maslahat. Ya. Jadi ucapannya, pembicaraannya dengan orang jahil, maksudnya orang jahil ini orang yang mungkin dianggap tidak memiliki ilmu. Orang jahil kadang-kadang salah-salah. Mungkin dia ini orang yang beriman dan berilmu, maka dia bisa menempatkan diri, tidak usah dibandeli gitu loh. Kadang orang jahil itu perkataannya ya tidak jelas, perkataannya juga sembarang-sembarang. Ya, orang yang berilmu dan beriman menanggapi orang jahil dengan kalimat-kalimat yang membuat maslahat. Sekiranya perlu ditanggapi, kalau enggak ya sudah abaikan. Dan tidak menyinggung perasaan dia. Berkata-kata membuat dia itu mendapatkan pelajaran yang berharga. Ini sifat orang yang beriman. Husnul khuluq kepada orang jahil. Ya. Ketika ada orang jahil ingin belajar, tidak disikapi dengan kasar, disikapi dengan lembut, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang salah, orang berbuat salah karena ketidaktahuannya, tidak usah dimarah. Sempat Rasulullah SAW bermajlis di masjid beliau, masjid Nabi, masjid Nabawi sekarang. Ketika sedang bermajlis, tiba-tiba nyelonong masuk orang Badui, masuk mojok ke masjid, kencing. Bayangkan kencing di masjid, kencing di tengah kencing, para sahabat langsung mengerti, berteriak, memarahi orang Badui ini yang kencing di masjid. Maka Rasulullah melarang apa kira-kira? Rasul melarang orang yang kencing atau melarang sahabatnya yang menghardik? Rasulullah melarang sahabat-sahabat yang menghardik. Biar selesai dulu. Setelah selesai dipanggil oleh Rasulullah SAW, dikasih wejangan. Masjid ini tempat suci, tidak boleh untuk tempat kotor-kotor, apalagi kencing. Masjid untuk sholat, masjid untuk berdoa, baca Quran, taklim dan lain sebagainya. Lihat bagaimana Rasulullah yaitu berakhlakul karimah kepada orang jahil. Sementara para sahabatnya saat itu bersikap keliru.
diluruskan oleh Rasulullah SAW. Andai kan Rasulullah sama-sama dengan mereka marah-marah juga, bisa jadi orang Badui tadi tidak mau dengar. Makanya ketika dinasihati Rasulullah langsung dia sadar, kemudian berterima kasih kepada Rasulullah, tapi masih menyimpan rasa marah kepada para sahabat. Karena di tengah kencing kok digertak, ya, digertak, disuruh berhenti. Kan tidak mungkin orang sedang kencing, di tengah kencing suruh berhenti. Bahkan para ulama mengatakan mudharat. Jadi Rasulullah itu ketika melihat demikian ada dua hal, sama-sama mudharat. Ada orang kencing di masjid, dibiarkan mudharat, dicegah mudharat. Dibiarkan mudharat apa itu? Menajiskan masjid, betul ya? Kalau dibiarkan, kan dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau ditegur, mudharatnya lebih besar. Apa kira-kira? Najisnya kemana-mana. Ditegur, jangan begitu, langsung noleh, kemana-mana kencingnya, tambah repot bersihkannya. Yang kedua mudaratnya, tersingkap aurat, kelihatan aurat. Yang ketiga, membersihkan masjidnya lebih sulit. Yang paling penting adalah dia akan marah dan tidak akan menerima hidayah, nasihat tidak diterima karena tersinggung. Maka Rasulullah memilih, kalau seperti ini kondisinya, biarkan saja, tidak apa-apa. Kencing di masjid, mudaratnya cuma satu. Apa tadi? Menajiskan masjid, dan itu bisa disiram. Ya toh? Selesai. Lalu kemudian diajak bicara. Ternyata setelah selesai kencing, Rasulullah minta 1 ember air. Tolong ambilkan 1 ember dengan air. Lalu kemudian digoyorkan di kencing tersebut, nyerap, kering, selesai, beres. Karena masjidnya lantainya tanah. Kalau karpet ya nggak bisa disiram, ya harus dicuci, ya kan? Harus disiram tambah kemana-mana najisnya. Jadi beda. Atau di lantai, ya bukan langsung disiram, diambil dulu dengan mungkin kain atau apa begitu, baru kemudian dipel. Kalau itu lantai, keramik dan semisal. Tapi kalau tanah ada najis, maka membersihkannya cukup dituangi air, meresap, suci. Dipanggil oleh Rasulullah SAW orang tersebut, dinasehati dengan lemah lembut. Rasul tahu orang ini jahil, ya nggak mungkin nggak jahil kencing di masjid, tempat ibadahnya orang Islam, pasti jahil karena nggak tahu. Rasul nggak marah. Kemudian ketika dinasehati dengan baik oleh Rasulullah, dia menerima, lalu kemudian dia bersyukur kepada Rasulullah, berterima kasih. Dia senang dengan nasihatnya Rasulullah, ya, menerima nasihat Rasulullah, tapi masih menyimpan rasa marah kepada para sahabatnya, sehingga terucap kalimat doa. Orang Badui ini, doanya itu adalah Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada saya bersama Muhammad. Masih nggak sopan juga namanya disebut gitu loh. Tapi orang jahil tidak apa-apa. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada saya bersama Muhammad dan jangan engkau sisakan rahmat kepada siapapun. Masih marah kepada para sahabat Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan salah satu contoh, yaitu husnul khuluq kepada makhluk, terutama kepada orang yang nggak tahu, nggak usah dimarah. Kecuali kalau orang itu bangkang, dikasih tahu malah membantah, nah ini boleh dimarahi, boleh ditegasi. Tapi kalau orang itu memang betul-betul murni tidak tahu sehingga berbuat salah, tidak usah dibentak-bentak. Ya, jadi ada orang sudah datang ke masjid, kemudian langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid, tidak usah dimarah. Kemungkinan besar dia itu nggak tahu hukumnya. Nanti setelah selesai, jangan juga diperingatkan ketika di depan orang banyak, malu orang itu. Setelah sholat, selesai hampiri, Mas, Pak, di dalam hadis yang sahih itu ada perintah kalau kita masuk masjid, ada perintah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau bisa dilakukan itu lebih baik, dapat pahala. Orang akan menerima kalau kita beri nasihat dengan secara pribadi. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka yang namanya dosa, ya, setelah kita membahas usul khuluq atau sebelum dosa, contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran masih banyak. Semua sifat mukmin yang terpuji dalam Quran dan hadis, maka itu merupakan albir,
Ya, sudah baca aja Al-Quran, baca hadis, di sana ada sebutan akhlakul karimah, sifat orang mukmin yang terpuji, maka itulah husnul khuluq dan itu merupakan albir. Ya, seperti misalnya orang beriman itu ketika mendapat musibah maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini berarti husnul khuluq kepada Allah. Ya. Kemudian orang yang beriman itu orang-orang yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Ini pun juga termasuk husnul khuluq kepada Allah. Kemudian alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu mengabaikan perkara-perkara sia-sia. Ini juga termasuk husnul khuluq. Jadi kalau kita ini senangnya sia-sia, ya. Kalau ngobrol di warung sampai lewat tengah malam, ya, dengan teman kita, ngapain? Ya tidak ada, ya begadang, ya bahkan pulang ke rumah itu sampai larut malam, padahal dia ditunggu anak istrinya. Padahal dalam Islam itu orang kalau sudah menikah, ya laki-laki kalau sudah menikah, habis Isya itu milik keluarga waktunya. Ya, Rasulullah demikian. Setelah Isya kalau nggak ada sesuatu yang penting pulang. Ya, menghampiri istrinya, bercengkrama sebentar lalu tidur, kemudian bangun di malam hari. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini sering masih suka hal-hal yang sia-sia, waktu kita abaikan sia-sia, tidak ada berguna, ya, sering ngobrol, sering begadang, cangkruan di warung, makan gorengan 2 sama kopi 1 gelas 2 jam, ya, berarti apa? Yang lama itu yang ngobrol. Yang diobrolkan bukan hal-hal yang sifatnya penting, tidak ada manfaatnya juga. Ya kalau bisnis masih mending. Ya, ini bukan bisnis, bukan berbicara masalah agama, tidak meningkatkan ketakwaan dan lain sebagainya. Yang diobroli adalah pertandingan bola, pertandingan ini itu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini banyak yang dadakan jadi wartawan. Ya, bicaranya masalah politik terus. Menyebarkan masalah politik. Ya, oh ini nanti akan ada kudeta begini-begini, tidak ada gunanya semua. Dan itu juga kadang-kadang berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hindari seperti ini. Atau misalnya masih suka menyia-nyiakan waktunya nonton berjam-jam, ya, film, sinema, kemudian drama-drama dan lain sebagainya, film ini, film itu dan seterusnya, maka ini pun juga termasuk lawan daripada husnul khuluq. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan sifat baik orang beriman, yaitu apa? Yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin, menghindari hal-hal yang sia-sia. Ya, ada sebagian kita ini saking asiknya dengan HP-nya, nonton itu sampai larut malam. Ya, kalau mau tidur, HP-an sampai jam 1 malam. Saya ngantuk baru tidur. Nanti subuhnya merasa berat, ngantuk. Nah, kenapa saya tidak dimajukan tidurnya? Tidur habis Isya jam 9, jam 10 tidur. Kemudian malam bisa bangun meskipun sedikit. Subuh dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Maka pahalanya lebih besar. Tapi tidak. Sekarang ini karena banyak sekali yang memalingkan kita. Sudah siap tidur tapi kemudian pegang HP sampai larut malam. Bahkan ada acara kadang-kadang itu makan waktu 2 jam. Coba sekiranya kita ini baru pegang HP jam 10. Ternyata ada sesuatu yang menarik, itu durasinya sampai 2 jam, 3 jam. Alamat, sudah tengah malam kita belum tidur. Besoknya pasti ngantuk. Sehingga kita rugi dunia dan akhirat. Pekerjaan kita tidak bagus, tidak beres, ibadah kita kacau, dan seterusnya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Jadi intinya semua sifat orang yang beriman yang baik yang disebutkan dalam Quran dan hadis, maka itu adalah albir dan itu adalah husnul khuluq. Adapun al-itsmu, dosa, adalah apa saja yang membuat hati itu bergetar, ada rasa takut dan wakarita an yattali'a alaihin nas kita. Lalu kemudian kiranya kalau orang tahu ini kita malu enggak ya? Nah, kalau kita malu diketahui orang lain berarti itu dosa atau ciri-cirinya dosa. Ya.
Kenapa demikian? Karena itu biasanya dicela oleh orang lain dan yang semisalnya. Ikhwan Nabiddin, a'azakumullah. Tapi ya, sesuatu yang membuat bergetar hati kita dan kita takut diketahui orang lain, ini bagi orang yang memang masih lurus fitrahnya. Misalnya orang jahil yang belum terpengaruh subhat-subhat kerancuan pemikiran sama sekali. Lalu di hadapannya ada sesuatu hal mau dilakukan atau tidak. Kemudian kok rasanya nggak nyaman, takut, malu kalau dilihat orang, berarti itu dosa. Ya, ini adalah bagi orang yang memang masih lurus fitrahnya. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu sudah bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, tidak ngaruh. Berapa kali pun dia berbuat dosa, hatinya tetap ayem. Tetap nggak bergetar ketika melakukan percobaan, ketika melakukan perbuatan dosa yang kesekian kalinya. Beda dengan orang yang pertama kali mau melakukan perbuatan dosa, dia tidak tahu ini dosa atau tidak. Ini pertama kali, pasti dia rasanya tidak nyaman, takut, malu kalau kedengaran orang, ketahuan orang, maka inilah dosa. Ya, itu dosa. Suatu contoh misalnya, ada seorang yang tidak mengetahui dalil, ya. Kemudian dia ini ditawari oleh temannya sebatang rokok. Dia tidak ngerti dalilnya apakah halal atau haram, dan pemikirannya masih fitrah, masih lurus, tidak terpengaruh syubhat dari kalangan orang-orang yang di sekitarnya. Lain kalau sudah terpengaruh syubhat, ya, dikatakan oh rokok itu adalah bisa membuat kita semangat untuk beribadah, berarti itu bagus. Nah, ini syubhat namanya. Ya, dia tidak tahu, tapi yang dia tahu ini rokok ini kebiasaan yang kebiasaan orang-orang yang tidak jelas gitu. Lalu ketika dia ditawari sebatang rokok, dia merasa kayaknya takut saya ini untuk merokok. Dan saya malu kalau ketahuan orang banyak. Maka berarti itu adalah dosa. Nah, ikhwan nabiddin azam, karena apa? Karena fitrahnya masih lurus. Ya, fitrahnya masih lurus. Sama dengan orang yang misalnya main gaple, ya, main kartu, meskipun tidak pakai taruhan, dia akan mengatakan kalau pertama kali mau main, kiranya malu nggak? Kayaknya malu ini saya kalau kedengaran orang lain banyak. Kemudian kok saya bergetar hati saya, kayaknya tidak pantas saya ini main ini. Maka itu adalah dosa termasuk. Belum lagi nanti itu akan mengantarkan dia menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan keluarganya kalau ada keluarganya, bahkan nanti bisa berlanjut sampai meninggalkan kewajiban yang lain seperti sholat dan seterusnya. Ikhwan nabiddin azakumullah. Jadi perkataan Nabi yang namanya dosa itu adalah yang membuat hati bergetar, takut, kemudian tidak mau diketahui oleh orang, itu adalah ketika seorang tersebut hatinya masih atau fitrahnya masih lurus, yang belum kecampuran syubhat pemikirannya. Itu bisa jadi patokan, oh berarti itu tidak layak untuk ditinggalkan, untuk dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda dengan orang yang memang sudah terbiasa berbuat dosa dan kemaksiatan, tidak ada getaran sama sekali untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang terbiasa mencuri, ya, mencurinya nggak tanggung-tanggung, maka dia tidak akan takut mencuri. Yang biasa begal-begal itu karena terlalu seringnya, tidak takut, tidak ada getaran ketika mau membegal, semangat gitu. Apalagi temannya memberi semangat juga, tidak ada rasa takut sedikit pun. Ini sudah tidak lurus fitrahnya. Tapi kalau orang yang masih fitrah lurus, diajak begal sama temannya, pasti di hatinya ada getaran. Ini maksudnya. Ya. Terus dia mengatakan, kalau ketahuan orang, saya malu, tidak suka saya ketahuan orang. Itu namanya dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, yaitu hal-hal yang dianggap dosa ketika seorang itu merasa takut, hatinya tidak tenang,
takut diketahui oleh orang lain, ini dalam perkara-perkara yang tidak ada keterangan dalil. Ya, terserah apa saja pokoknya. Apa-apa yang nggak ada dalilnya. Lalu orang itu akan melakukan rasa takut menyelimuti dalam hatinya. Kemudian dia takut diketahui orang lain. Nah, inilah yang dosa. Dan ini masalah-masalah yang tidak ada dalil dari Quran dan hadis. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan hadis, sami'na wa ata'na. Tidak perlu lagi menggobres hati. Ya, tidak bisa kita mengatakan, oh ini hati nurani saya boleh, padahal itu dilarang dalam Quran. Tidak bisa. Karena hati nurani dengan Al-Quran, kalau bertolak belakang, siapa yang benar? Hati nurani mengatakan boleh. Sementara dalam Quran tidak boleh. Mana yang benar kira-kira? Ya Al-Quran karena wahyu, nggak mungkin salah. Hati nurani karena kecampuran kadang-kadang, kecampuran subuhat, pemikiran, ya, bergaul dengan orang yang kadang-kadang salah, mewarnai pemikiran kita kadang-kadang. Makanya nggak bisa kita katakan kita harus kembali ke hati nurani masing-masing. Padahal apa? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama, para salafus saleh. Itu yang benar. Ya, bahkan hati nurani itu diwarnai sesuai dengan kondisi, yaitu bi'ah, lingkungan. Kalau lingkungannya salah, ya hati nurani salah juga. Kalau lingkungannya baik, maka hati nurani seperti itu gitu loh. Dan memang setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang lurus. Tapi ingat, berkembang menjadi dewasa itu ada lingkungan yang mewarnainya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak lahir itu fitrah, lurus. Ya, lurus dia ini. Tapi kemudian kedua orang tua, ini lingkungan. Biasanya lingkungan yang paling dekat ya kedua orang tua. Itu yang akan membuat dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Atau dia itu menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi tidak bisa. Ketika ada nas, ya, dalam Quran dilarang, dalam hadis dilarang. Kemudian kita katakan, kok hati saya mengatakan tidak dilarang ya, tidak bisa jadi patokan. Itu sudah bukan hati nurani, itu syubhat namanya. Kerancuan pemikiran. Kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin laki atau perempuan ketika Allah sudah memutuskan suatu hukum, Allah perintah ini, Allah larang ini, maka tidak layak bagi orang mukmin laki atau perempuan masih milih-milih. Oh kayaknya ini boleh, oh kayaknya ini nggak boleh. Oh menurut saya, oh menurut logika begini-begini. Tidak ada. Orang mukmin sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lagi. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman dan itu merupakan husnul khuluq. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal terang, yang haram terang. Apa artinya di sini? Telah ada keterangan yang halal demikian, yang haram demikian, tinggal kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya kita dihadapkan pada masalah yang tidak kita ketahui, yaitu halal haramnya, tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kembalikan kepada hati nurani. Betul. Selama hati nurani ini masih fitrah, tidak tercampuri dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Baik, kita skor setelah adzan dan kita lanjutkan setelah adzan insya Allah. Barakallahu fikum. Kita sama kembali. Kelanjutan hadis tadi yaitu Wabisah menceritakan bahwa dirinya datang ke masjid Nabi, lalu dia mendapati Nabi sedang mengajar para sahabatnya. Berkumpul para sahabatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu Wabisah mendekati Nabi SAW, kemudian melewati segenap para sahabatnya. Lalu ada yang mencegah. Di kalangan para sahabatnya mencegah karena memang tidak boleh kita melangkai orang-orang yang duduk di depan kita. Dan ini termasuk adab majlis. Tapi Wabisa ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya memintakan izin kepada para sahabatnya untuk Wabisa agar mendekat kepada Rasul dan akhirnya
bisa mendekat lalu bertanya tentang albirru wal ismu, tentang kebajikan dan dosa. Dan kurang lebih isi daripada hadis ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Intinya adalah Rasulullah mengatakan yaitu albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan adalah apa yang membuat tenang jiwamu. Watma'anna ilaihil qalbu, hatimu menjadi tenang dengannya. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Sedangkan dosa itu adalah apa yang membuat takut jiwamu dan membuat bergetar hatimu meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu, meskipun mereka betul-betul memberikan fatwa kepadamu. Ikhwan fiddin azakumullah. Ada sebuah ibrah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Wabisah yang memaksa untuk ketemu Rasulullah dan didahulukan permasalahannya. Ini mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang terjadi pertikaian. Beberapa saat yang lalu kami sempat mengantar anak ke dokter. Ternyata antriannya panjang. Dan antriannya nggak pakai nomor. Nggak pakai nomoran, nggak pakai nomor itu. Jadi kita ngantri aja duduk, nanti ngelihat siapa yang tadi ada, berarti saya di belakang dia. Ya, kalau ada bapak-bapak tua, ada ibu-ibu tua, ada anak kecil yang sedang digendong, macam-macam, karena dokternya umum ini. Lalu kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu kemudian membawa anaknya dalam keadaan ya sangat parah sakitnya, gitu loh. Lalu ketika giliran orang yang masuk, dia serobot masuk. Diserobot masuk. Marahlah orang yang diserobot ini. Marah, akhirnya ribut gitu. Ya. Lalu dokternya bertanya ada apa? Akhirnya dokternya pun nggak bisa ngatasi. Akhirnya apa? Akhirnya terpaksa yaitu dimundurkan yang mau nyerobot ini tadi. Semua sepakat bahwasanya apa? Bahwa nggak boleh nyerobot antrian ini gitu loh. Kalau kita lihat yang mau nyerobot ini memang betul-betul emergensi gitu. Parah sakitnya gitu loh. Nggak seperti kita-kita yang masih mampu duduk biasa, ini dipopong anaknya gitu loh. Jadi mau dimasukkan duluan, diserobotkan nggak boleh, semuanya sepakat nggak boleh. Padahal subhanallah, di dalam Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Boleh mendahulukan orang yang lebih besar hajatnya ketika dalam urutan antrian. Boleh. Seperti apa? Seperti Wabisah, sahabat Nabi itu, dia nyerobot. Karena ada sesuatu yang sangat penting, dia pengen tahu, dia tanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan. Tolong para sahabat yang lain diberikan jalan, biar dia mendekat, didulukan, yaitu hajatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melihat kebutuhan Wabisah lebih besar daripada sahabat yang lain yang pada umumnya. Ya, jadi bisa jadi Wabisah ini mengalami permasalahan yang harus disikapi, hukumnya harus tahu sekarang. Sementara para sahabat Nabi yang lain duduk biasa, ya belajar biasa seperti ini. Seperti sekarang misalnya ya, kalau kita sedang belajar seperti ini, tiba-tiba ada orang masuk, gelagapan, bingung, kemudian pengen tanya tentang hukum sekarang dialami, harus disikapi. Kalau enggak, bahaya gitu. Maka seperti ini, kita mintakan izin kepada para khalayak. Maaf ya, ini ada orang yang butuh pertolongan, ini ada orang yang sangat mendesak, ingin menyampaikan hajatnya, permasalahannya, mohon diizinkan. Seperti ini boleh. Nah tadi, antrian dokter tadi mestinya kalau memang yang betul-betul parah sakitnya, kemudian harus didulukan, tidak masalah didulukan mestinya. Ya, dan kita sebagai yang mungkin biasa sakitnya, kita harus toleran seperti ini. Dan itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalah gitu loh. Mengalah, memang itu hak kita, urutan nomor 1, 2, 3 itu hak kita. Tapi ingat dalam Islam itu ada istilah wasbir alal huquq. Kita itu harus bersabar untuk hak-hak kita yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Kan urutan kan tadi kan hak. Jadi kita ini dapat nomor berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Saya nomor 4. Ya. Berarti saya haknya nomor 4. Kok tiba-tiba ada nomor 10? Nyerobot masuk. Karena apa? Karena kebutuhan sangat mendesak. Saya sabar aja. Biar dia dulu. Kesian gitu loh. Ya, kesian. Hak saya enggak dapat, saya enggak dosa. Ya.
Tapi kalau kewajiban saya tidak lakukan, baru saya dosa. Makanya istilah dalam para ulama mengatakan, dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan siapapun, ya, dengan masyarakat, dengan keluarga, suami istri, ada yaitu metode yang sangat penting kita terapkan, yaitu adil wajibat wasbir alal hukuk. Tunaikan kewajiban. Jadi kewajiban, selama itu kewajiban kita tunaikan semaksimal mungkin. Ini satu. Lalu kemudian hak bagaimana? Wasbir alal hukuk. Kalau dalam urusan hak, banyak-banyak sabar. Kalau kita semua menerapkan hal ini, insya Allah harmonis hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan karyawan. Kalau kita banyak-banyak menerapkan adil wajibat wasbir alal hukuk, pasti harmonis dimanapun. Ya, antara pemimpin dengan rakyatnya, antara pemimpin perusahaan dengan pegawainya, ya, antara guru dengan murid, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Masing-masing menerapkan ini. Pokoknya kalau ada kewajiban tunaikan semaksimal mungkin. Kalau enggak dosa, gitu loh. Ya. Tapi kalau urusan hak, enggak apa-apa, enggak dapat, enggak dosa kita. Sabar aja. Suami punya hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Suami, contohnya. Apa kewajibannya? Mengayomi istri. Apa hukumnya ini? Wajib. Kalau dia tidak menunaikan pengayoman kepada istrinya, dosa. Maka dia harus tunaikan semaksimal mungkin. Baik. Suami punya hak apa? Haknya suami apa? Yang wajib ditunaikan istri apa? Yaitu mendapatkan pelayanan. Misalnya, ya, dilayani, misalnya disiapkan apanya, begitu kebutuhannya, mungkin disiapkan makanan. Ini termasuk kewajiban istri, gitu loh. Ya. Atau disiapkan keperluannya ketika mau kerja misalnya. Suatu ketika istri ini sakit, sehingga tidak bisa menunaikan hak kita. Maka kalau kita hanya menuntut hak, harus disiapkan gitu. Ya bubar jadinya nanti. Tengkar terus akhirnya. Kita tahu, oh sedang sakit istri ini, dan itu merupakan hak saya, dilayani, disiapkan apanya, pakaian dan semisalnya. Oh karena istri sakit, ya sudah saya nggak menuntut hak saya. Saya sabar aja. Kebalikannya juga demikian, istri. Istri punya kewajiban dan punya hak. Apa kewajiban istri? Melayani suami. Berkhidmat pada suami. Tunaikan semaksimal mungkin. Kalau tidak, dosa dia. Haknya apa? Haknya mendapatkan nafkah. Haknya istri. Kadang-kadang suami, ya, rezekinya tidak dapat seperti biasa. Biasanya ngasih, sekarang kok nggak ngasih. Lo kenapa? Ya tidak dapat hari ini. Kadang-kadang kan gitu. Suami ketika kerja harian, gajinya harian itu kadang-kadang nggak dapat. Maka kalau istri hanya menuntut hak, bertikai akhirnya. Istri mengatakan, oh ya, yang penting saya tunaikan kewajiban saya. Hak saya dapat nafkah, tapi hari ini kesian sang suami dalam kondisi tidak mendapatkan rezeki. Saya sabar saja, itu hak saya. Tidak dosa istri demikian. Nah, kalau masing-masing suami istri menjaga dua hal tadi, menunaikan kewajiban dan banyak sabar terhadap yaitu haknya, maka insya Allah semuanya akan harmonis. Ikhwanna fiddin azakumullah. Oleh karena itu kita katakan atau kita bisa menyimpulkan kajian kita pada malam hari ini bahwasanya Rasulullah SAW memberikan definisi al-birru dan al-ismu. Rasulullah mengatakan al-birru adalah husnul khuluq. Kebajikan adalah husnul khuluq. Berakhlak yang baik, baik kepada Allah atau kepada makhluk. Patokannya adalah semua sifat mukmin yang baik yang disebutkan dalam Quran dan hadis, maka itu adalah husnul khuluq. Berarti kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati bergetar, rasa takut diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Kalau memang apa? Kalau memang dia fitrahnya masih lurus dan perkara tersebut bukan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena apabila perkara itu disebutkan oleh Allah hukumnya dalam Quran dan hadis, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada hati nurani. Merujuk kepada hati nurani itu boleh. Kapan? Ketika
kita masih lurus fitrah kita. Yang kedua, ketika permasalahan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.